Ardi, sebelumnya saya ingin berterima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol bersama kami di CNBC Indonesia. Pak Ardi, terkait dengan ini Pak, digitalisasi kesehatan begitu ya. Ini bisa dijelaskan mungkin ya secara singkat terlebih dahulu mengenai profil Meditap dan perannya apa sih sebenarnya Pak? Thank you very much. Sebenarnya Meditap itu sudah ada suatu third party administrator. Kami sudah berdiri sejak tahun 2015. Right? Itu mungkin lebih gampang. TPA itu adalah menghubungkan antara perusahaan, asuransi, rumah sakit ataupun berbagai medical provider dengan peserta. Jadi adalah menghubungkan bagaimana memberikan proses klaim, proses administrasi, guarantee letter kepada mereka semua. Right? Dan kami sendiri sudah sebelum COVID bahkan is all digital. Jadi kami sudah melakukan soft copy dokumen itu bahkan sebelum COVID, e-virtual card juga bahkan sebelum COVID. Jadi udah by design is all digital, bukan by necessity. Artinya bukan ya setelah COVID baru kemudian kan orang cepat kepada arah digitalisasi. From the very beginning we've been digital, and since the past few years pada saat AI berkembang dengan pesat, we actually use AI in various parts dari claim, proses maupun juga predictions. Oke, Pak Ardi, sebenarnya apa sih target utama dari Meditap sendiri dalam membangun ekosistem kesehatan digital berbasis AI begitu? That's very good questions. Sebenarnya objektifnya banyak ya. Mungkin yang paling mendasar saat ini jika kita melihat selama 2022, 2023, biaya kesehatan di Indonesia itu meningkat sangat drastis. Right? Banyak yang berbicara peningkatan itu antara 14%, 15%, 19%. Namun data dari Meditap sendiri di tahun 2024 hanya dengan penyakit ISPA aja ya, batuk pilek, di tahun 2024 Jakarta di Indonesia itu meningkat sebesar 7%. Spesifik buat Jakarta 15,5%. Jadi itu objektif utama bagaimana Meditap bisa membantu perusahaan asuransi untuk bagaimana menerapkan cost containment, right? Agar bisa bagaimana kita memastikan biaya kesehatan ini sustainable ke depannya. Dan juga bagaimana menciptakan ekosistem, akses yang kuat kepada semua peserta, sehingga secara kenyamanan akses, tapi juga secara biaya bisa terukur. Karena kalau kita lihat dengan ekonomi yang sekarang kurang baik, bagaimana perusahaan yang revenue-nya mungkin hanya meningkat single digit, bagaimana mereka bisa afford untuk membayar biaya kesehatan yang meningkatnya double digit. Right? I think that's one of the most fundamental. Tapi ujungnya yang Meditap ingin lakukan, bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem yang inklusif, yang secara akses itu juga convenient buat peserta. Oke, selanjutnya Pak, bagaimana sih sebenarnya langkah Meditap sendiri ini untuk memastikan bahwa digitalisasi ini benar-benar membantu begitu ya masyarakat sendiri, bukannya malah membebani begitu Pak? Betul. Oke, that's interesting perspective. Jadi sebenarnya mungkin yang paling simple adalah hal-hal yang tadinya memang manual, right? Itu kan mungkin perlu waktu yang lebih lama, secara kosnya juga lebih kurang. Itu yang paling fundamental dulu, right? Dari hal yang manual kita convert atau jadi digital, proses juga menggunakan automation dan AI, satu mempercepat. Right? Kemudian juga masalah di rumah sakit, banyak yang bicara bahwa eligibilitas, akses, kok lama. Right? Dan juga bagaimana kita mempercepat hal tersebut. Konektivitas antara berbagai stakeholder, dari rumah sakit, klinik, kepada perusahaan, asuransi, bagaimana kita membantu digital itu untuk men-streamline prosesnya. Karena ujung-ujungnya kan again, better, smarter, faster, ya kan, untuk para peserta. Right? Oke, Pak, ini kan juga kalau misalnya kita lihat gitu ya, ada banyak keluhan gitu, kalau misalnya mau ngeklaim prosesnya ini kan bikin lama gitu ya, tentunya dengan manual gitu ya. Nah, ini kan dipermudah tentunya dengan AI sendiri gitu tadi Pak Ardi juga sudah cerita gitu ya. Lalu bagaimana sih Pak, sejauh mana AI ini bisa membantu dan kapan sebenarnya manusia itu perlu campur tangan juga? Nah, that's actually the very fundamental questions kan ya, kan banyak orang-orang itu khawatir AI itu menggantikan manusia. Right? Tapi di kami sendiri dengan kita implementasi berbagai macam AI, we actually tetap hiring orang, right? Meditap actually hire 20 lebih karyawan, right? Jadi sebenarnya bagaimana AI itu bisa membantu? Yang paling pertama mungkin perlu semua orang mengerti bahwa AI itu bukan kayak magic wand, bukan kayak ChatGPT, ya kan, masukin data dokumen klaim langsung bisa diproses semuanya jalan, nggak begitu. Tapi bagaimana kita pertama harus membreakdown semua proses dari ujung ke ujung, kita lihat semua tasknya, mana yang memang bisa kita automate,
mana yang bisa kita gunakan AI, mana yang memang perlu manusia, right? Dan dari awal, misalnya dokumen masuk, right? Dokumen mungkin dari hard copy ataupun scan PDF, itu menggunakan AI bisa langsung mengkonvert ke data digital. Kemudian juga dari situ, AI juga bisa membantu untuk mengecek apakah dokumen tersebut pernah dimodifikasi atau dokumen tersebut tidak sesuai dengan seharusnya. Kemudian AI juga bisa membantu mappingin apakah indikasi medisnya benar, apakah obat-obatannya sesuai dengan diagnosanya, apakah berbagai macam legalitas awal, untuk biar bisa membantu manusia sebagai klaim adjudikator menentukan apakah klaim ini approve apa tidak di approve sesuai dengan koridor-koridor yang sudah diberikan, right? Jadi dengan yang tadinya semuanya ujung ke ujung itu manual, masih hard copy, ngeceknya juga pakai mata. Dengan adanya sekarang, yang tadinya mungkin klaim reimbursement perlu lebih dari seminggu, di kami sendiri sudah beberapa hari saja, bahkan beberapa jam untuk certain cases, right? Jadi harapannya bisa mempermudah atau mempercepat, dan juga teman-teman juga nggak terlalu segitu repotnya harus ngisi berbagai macam file kan, gitu kan dulunya kan. Tapi dengan caranya AI bisa membantu untuk bisa mengcapture data-data yang memang dibutuhkan. Tidak bolak-balik, tolong dong diisi ini, peserta balikin lagi, kira-kira begitu kan. Dokumen yang ada apakah bisa di-capture apa tidak. Jadi itu mengurangi bolak-balik juga dengan pasien. Itu kan yang kadang-kadang bikin frustasi kan. Nah, ini depending lah, dokumen udah saya kirim semua kok. Nah, kan gitu-gitulah. So hopefully that bisa membantu menjawab. Pak Ardi, menurut Pak Ardi sendiri apa sih sebenarnya faktor terpenting agar mungkin ekosistem kesehatan digital Indonesia itu bisa berfungsi dengan efektif? Right. Nomor satu, sebenarnya kalau kita bicara adalah yang paling penting berbagai pihak stakeholder itu harus berkolaborasi dengan erat, right? Bahwa kita ini visinya sama, masing-masing stakeholder punya kepentingan masing-masing dan bagaimana kita bekerja sama lebih erat, right? Kemudian setelah kita align dengan satu arah, kita mau ke arah yang mana, right? Yang paling utama fundamental adalah sinkronisasi data. Karena kalau kita bicara data itu yang paling utama untuk bisa implementasi automation, whatever AI. Jadi sinkronisasi itu yang paling penting. Jadi makanya di Meditap sendiri kami paham bahwa berbagai partner kami itu memiliki tingkat kemapanan digital yang berbeda-beda. Jadi sehingga Meditap juga mengembangkan cara, kalau memang ternyata dia bisa pakai API, we'll go API. Kalau memang dia bisa hard copy dokumen, ya hard copy dokumen. Atau dia bisa pakai upload soft copy dokumen, we accommodate that. Jadi Meditap berusaha bagaimana cara kita menjembatanin itu semuanya. Tapi faktor terpentingnya adalah kita semua harus berkolaborasi erat nih, berbagai stakeholder. Right? Selama kita punya pandangan yang sama, mau ke arah yang sama, ya I think nggak ada yang Indonesia itu bisa lakukan lah.